Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Herawati, perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan Elviana Susanti, Malda Izahanina, Sepia Azhara Zulfiana, dan saya sendiri Widya Herawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang landasan psikologis yang bertemakan faktor perkembangan individu, permasalahan perkembangan individu, dan kebutuhan perkembangan individu. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, apa sih perkembangan individu? Perkembangan adalah perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya. Perubahan yang dialami individu akan membantu individu untuk menuju tingkat kedewasaan dan kematangan. Oke, jadi topik pembahasan kita kali ini yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, kemudian yang kedua adalah permasalahan tentang perkembangan dalam setiap tahapannya, kemudian yang ketiga adalah masalah kebutuhan individu. Yang pertama kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan individu dan bagaimana faktor-faktor itu dapat mempengaruhinya. Yang pertama kita akan membahas tentang faktor hereditas atau keturunan. Nah, faktor hereditas atau keturunan ini merupakan faktor bawaan dari sejak individu dilahirkan. Nah, faktor ini merupakan turunan dari sifat orang tuanya ataupun dari karakteristik orang tuanya. Faktor ini merupakan faktor yang sangat sulit untuk dirubah karena sudah merupakan faktor genetik. Nah, contoh dari faktor ini bisa terlihat dari cara berjalan, kemudian cara berbicara, bentuk fisik, ataupun sifat dan kepribadian setiap seorang individu. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terbagi menjadi 3, yaitu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga ini merupakan kelompok pertama, jadi seorang anak akan cenderung meniru bagaimana pola interaksi yang ada dalam setiap anggota keluarganya. Nah, kemudian yang kedua ada faktor lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini akan memberikan sebuah pengetahuan dan wawasan baru terhadap seorang anak. Ini akan membantu tingkat perkembangan yang lebih baik terhadap anaknya. Kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini, lingkungan masyarakat yang baik akan memberikan dan mendorong untuk perkembangan setiap anak dalam tahapan usianya dan membantu perkembangan secara optimal. Kemudian yang ketiga ada faktor maturation atau kematangan, tingkat kematangan. Nah, tingkat kematangan ini bisa disesuaikan dengan tugas perkembangannya karena setiap anak ini memiliki tingkat kematangan yang berbeda yang tentunya membutuhkan bimbingan dan arahan dari anggota keluarga maupun lingkungannya. Kemudian yang keempat ada faktor intelijensi. Nah, faktor intelijensi ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena setiap individu memiliki tingkat intelijensi yang berbeda. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ataupun ada juga yang di bawah rata-rata. Nah, tingkat perkembangan individu yang memiliki intelijensi yang cukup tinggi, dia akan cenderung mengalami perkembangan yang optimal dan sangat pesat, berbeda dengan tingkat intelijensi individu yang memiliki tingkat intelijensinya rendah. Kemudian yang kelima ada faktor dari jenis kelamin atau gender. Nah, faktor jenis kelamin ini merupakan faktor yang harus diperhatikan juga karena setiap laki-laki dan perempuan memiliki
tahapan perkembangan yang berbeda. Karena biasanya anak perempuan ini mengalami perkembangan yang lebih cepat dibandingkan anak yang laki-laki. Kemudian yang terakhir ada faktor gizi atau makanan. Asupan makanan dan gizi yang diperoleh dari seorang anak akan membantu perkembangannya lebih cepat. Nah, maka dari itu faktor-faktor ini perlu diperhatikan untuk membantu mengoptimalisasi tahap perkembangan dan tugas perkembangan dalam setiap diri individu. Oke, saya Elviana Susanti akan menjelaskan landasan psikologis yang di dalamnya akan menjelaskan juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Di sini saya bertugas menjelaskan tentang masalah perkembangan individu. Jadi, setiap perkembangan atau setiap individu manusia memiliki dua perkembangan yang dibagi menjadi yaitu perkembangan hereditas dan perkembangan lingkungan. Di sini yang menjelaskan perkembangan hereditas yaitu aspek bawaan yang memiliki potensi untuk berkembang, sedangkan aspek lingkungan yaitu aspek yang dipengaruhi dari lingkungan manusia tersebut. Jadi, di dalam dua faktor itu memiliki tugas-tugas perkembangan. Jadi, tugas-tugas perkembangan itu yaitu suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dan rentang kehidupan individu. Apabila berhasil dituntaskan dengan baik, maka tugas-tugas tersebut akan mendapatkan hal-hal yang baik pula. Tugas-tugas ini berkaitan dengan sikap, perilaku, dan keterampilan manusia. Jadi, munculnya tugas-tugas perkembangan bersumber pada faktor berikut, yaitu kematangan fisik seseorang, tuntunan masyarakat secara kultural, tuntunan atau dari dorongan individu tersebut, dan tuntutan norma agama atau norma dari masyarakat. Tugas-tugas perkembangan itu memiliki fase yang sangat luas. Yang pertama, tugas perkembangan usia bayi dan kanak-kanak, yaitu berawal dari umur 0,0 sampai dengan 6,0 tahun. Yang kedua yaitu tugas perkembangan usia sekolah dasar, dari umur 7 sampai 12 tahun. Yang ketiga, tugas perkembangan usia remaja 13 sampai 19 tahun. Keempat, tugas perkembangan usia dewasa awal 20 sampai 40 tahun. Dan yang kelima, tugas perkembangan usia dewasa madya 40 sampai 60 tahun. Yang keenam, tugas perkembangan usia dewasa tua lansia 60 tahun sampai mati. Dalam mencapai tugas perkembangan ini, tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Kegagalan itu menuju tugas perkembangan ini akan melahirkan perilaku yang menyimpang atau situasi kehidupan yang tidak bahagia. Jadi, di sini dijelaskan bahwa jika seseorang mengalami perilaku yang dialami oleh anak itu tidak sesuai dengan umurnya, maka anak tersebut dikatakan atau mempunyai peranaan yang pencapaian tugas-tugas perkembangan secara optimal. Terima kasih. Saya Elviana Susanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai itu contoh masalah perkembangan pada usia anak-anak, remaja, dan dewasa. Contoh dari masalah perkembangan pada usia anak-anak yaitu suka bolos dari sekolah, suka tidur di kelas, dan tidak mengikuti penjelasan dari seorang guru. Sedangkan pada usia remaja yaitu suka atau tidak menghormati orang tua, yaitu suka bergaul atau begadang pada malam hari. Yang ketiga yaitu sering melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri, contohnya mabuk-mabukan di jalan. Yang ketiga yaitu pada orang dewasa,
Orang dewasa sering dikatakan sebagai orang yang profesional, tetapi di sini banyak penyimpangan yang dilakukan orang dewasa. Contohnya dalam hubungan rumah tangga. Banyak orang tua yang mencari kepuasan di luar. Contohnya contohnya seorang suami tidak memiliki kepuasan di dalam istri, dia mencari kepuasan di luar dengan melakukan perselingkuhan. Dan banyak pula istri yang tidak menghormati atau tidak menuntut agama mereka, melainkan hanya untuk bersenang saja di luar. Baik, sekian dari penjelasan saya untuk hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan kebutuhan individu. Manusia merupakan kesatuan dari makhluk individu dan sosial, kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan. Artinya manusia merupakan kesatuan individu yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Tetapi setiap individu memiliki perbedaan. Apa itu perbedaan individu? Menurut pendapat Lindgren, makna perbedaan dan perbedaan individual menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik dan psikologis. Sedangkan perbedaan individual menurut pendapat Chaplin adalah sebarang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Berdasar pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan individu adalah ciri khas atau karakter dari setiap diri seseorang, baik berupa fisik maupun sifat-sifat khusus yang membedakan dengan seseorang yang lain dan menjadi penanda tersendiri bagi diri individu tersebut. Adapun jenis-jenis perbedaan individu. Menurut Sugiartono, jenis-jenis perbedaan individu yang banyak dikaji dalam hubungan dalam pendidikan dan pembelajaran yaitu perbedaan jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin menunjukkan pada perbedaan biologis dari laki-laki dan perempuan. Sementara itu, gender merupakan aspek psikososial dari laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu perbedaan kemampuan. Kemampuan sering diartikan sebagai kecerdasan. Kemampuan secara umum didefinisikan sebagai prestasi komparatif individu dalam berbagai tugas, termasuk memecahkan masalah dengan waktu yang terbatas. Meskipun setiap individu memiliki perbedaan, tetapi individu juga memiliki kebutuhan. Hierarki kebutuhan menurut Maslow ada 5 tingkatan kebutuhan dasar, yakni kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan penghargaan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan fisiologis. Pada 5 tingkatan ini, tingkatan terakhir dari kebutuhan Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization need. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan diri kepada orang lain. Dan pada tahap ini, seseorang juga mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kebutuhan ini juga merupakan kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan untuk memenuhi potensinya. Maslow melukiskan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk semakin menjadi diri sepenuh kemampuan sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuannya. Oke, sekian dari kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.